Halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, ini konten spesial juga. Di sebelah saya, di sebelahku udah ada Pak Tony Masdiono, maestro komik Indonesia. Salah satu legenda. Beruntung bisa ketemu sama beliau. Ini tuh teman-teman, kita tuh lagi ada di titik temu ya, Pak. Titik temu 7 Matra di Jogja, di Kaliurang, di atas gitu. Memang dalam rangka ini di belakang ini salah satu karyanya Pak Tony. Ini Lausam, Pak. Ini Lausam. Lausam ya. Berjejer sih, dari sana ke sini tuh ada gede-gede, sebenarnya gede banget. Cuman Jojo ngambil kameranya kurang bagus. Jadi ini tuh tanggal 25 September ya Pak Tony ya. 25 Agustus. 25 Agustus sampai 25 September tuh ada presentasi dari karya-karyanya Pak Tony. Apakah cuman Pak Tony aja? Apa ada yang lain? Yang utama saya, tapi ada beberapa titipan dari. Jadi buat referensi, ada karya Pak Wit NS juga ada di sini artworknya. Dan Pak Teguh sepertinya. Kemarin baru dititipin dari kolektornya di sini. Iya. Jadi kolektor lah. Benar. Jadi ini tuh 25 Agustus tuh pembukaan ya Pak Tony ya. Pembukaan untuk istilahnya presentasi karya atau artwork dari Pak Tony, dan kemudian ada yang lain-lain tadi yang disebutkan, ada Pak Wit dan Pak Teguh gitu. Nah, letak tempatnya ada di sana. Nanti ada kontennya Ruang Ngobrol yang ngeliput semuanya. Ada vlognya juga, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Nah, langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Tony. Pak Tony itu kan udah meskipun sebagai komikus Indonesia generasi sebelum kemerdekaan. Bukan, jauh banget. Sebelum 2000 ya, jelas sebelum 2000. Tapi kan Pak Tony sendiri sebenarnya menganggap, kayaknya Pak Tony pernah cerita sama aku sama Daris tuh, menganggap juga bukan angkatan yang selama itu, karena di atasnya Pak Tony masih jauh, masih ada lagi sekali, gitu. Jadi saya justru selalu bilang ke teman-teman juga, sebetulnya saya ini generasi yang tiba-tiba kehilangan komik. Kenapa? Jadi sejak 80-an komik-komik impor masuk. Sebetulnya kemudian komik-komik lokal mulai turun jumlahnya, berubah menjadi komik impor. Kemudian puncaknya itu menjelang 90-an. Yang masuk adalah Hong Kong dan Jepang. Jadi kita mulai berkenalan dengan manhwa dan sebagainya. Dan manga ya. Manga. Oke. Nah, sebetulnya generasi saya sendiri kan jadi generasi yang hilang. Sebetulnya menurut beberapa teman, kita ini generasi yang hilang sebetulnya, karena kita nggak kebagian. Kebagiannya sudah yang sisa-sisa, yang sudah nggak karu-karuan bentuknya, termasuk ada komik palsu, ada komik bajakan. Kita tuh macam-macam yang kita ketemu. Kemudian memang ada beberapa penerbit baru di 80-90, tapi umurnya pendek-pendek. Nggak ada yang benar-benar panjang ya. Jadi kayak misalnya Misurin yang tiba-tiba bagus. Indira lebih panjang. Misurin tuh malah pendek sekali, karena kebetulan yang punya meninggal muda. Sehingga umurnya masih di bawah 10 tahun. Masih hitungan jari, ada yang ngomong kali 5 tahun. Tapi 5 tahun tuh dia ngisi banyak sekali. Eropa. Iya, saya beli sih. Lokal. Iya. Terus Amerika. Dan itu resmi. Resmi. Iya, lisensi ya. Lisensi. Sebelum kemudian dia mati, kemudian kita tahu yang muncul adalah komik Jepang dan Hong Kong plus bajakannya. Raja Wali Graffiti salah satunya gitu, yang legendaris itu. Betul. Bajakan yang legendaris. Berarti iya juga ya, kalau generasi sebelumnya Pak Tony malah hidup dan menghidupi komik Indonesia itu sendiri ya, sebenarnya. Betul, beda sekali gitu. Jadi sebetulnya yang mesti dibenerin ya, saya tidak setua itu, karena saya justru generasi yang ngalami perubahan ini. Sedangkan ya saya dulu ngisi untuk majalah juga, komik-komik majalah, kartun, strip, bahkan saya nulis dongeng segala dulu untuk majalah. Yang benar-benar se-timeline sama Pak Tony itu siapa, Pak? Generasinya? Iya.
yang head to head langsung lah. Oh ini ada di sini komikus ini. Itu gitu. Torik. Carok? Mm-mm. Oh. Jadi saya waktu tahun 95 itu nerbitin saya dengan Dodi dan Pindi almarhum. Dua-duanya ada almarhum. Pindi itu yang peneliti gua apa leang-leang itu. Nggak tahu saya. Yang di Sulawesi. Dan Dodi Wisnu yang bikin Avatar. Kita sebenarnya bikin Avatar tahun 95. Dalam waktu yang sama temen Torik dan kawan-kawan bikin Carok. Dan kita launching di tempat yang sama. Oh, pertama kali Carok keluar itu ya? Iya. Oke. Sebagian orang masih ingat saya juga pernah muncul di situ. Iya. Tapi memang saya sendiri cuma punya satu kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah Carok itu cuma sampai 2 kalau nggak salah. Iya, Carok sendiri cuma sampai 2. Itu pun itu langka sekali. kita habis semua di waktu Pasar Seni ITB. Iya. Makanya gampang ingat Pasar Seni ITB 95 kita dagangan. Dua-duanya habis terus ya sudah habis. Ya terus honorku mana? Entek duitnya ya wis lah cetak ya wis rapopo. Jadi nah, sebelum itu, Pak, sebelum katakanlah Carok dan Avatar itu ya. Iya. Itu milestone tersendiri lah, itu pencapaian tersendiri. Nah, sebelum itu Pak Tony udah ngomik dan ada ke penerbit tadi berarti? Ke majalah, termasuk majalah Bobo. Oh, berarti kan salah satu wujud perbedaannya, Pak, antara komikus Indonesia yang generasi yang timelinenya sebelum Pak Tony adalah langsung buku walaupun atau lewat penerbit macam-macam. Sebagian dari majalah juga. Iya, tapi majalah kan hidupnya memang di era Pak Tony itu. Maksudnya iya kan, majalahnya macam-macam dan jadi gini, kalau saya selalu bilang gini, sebetulnya komik kita yang lama itu munculnya karena majalah dan koran. Iya, betul. Kemudian distribusinya nunggangi distributor majalah. Dan sebagian memang kalau dulu orang selalu bilang kok itu bisa sampai masuk lapak-lapak. Betul. Ya memang belum ada Gramedia. Betul. Di lapak-lapak kios-kios. Lapak-lapak majalah. Betul. Sebetulnya. Gitu. Bahkan dulu bentuknya kayak kalau zaman sekarang tuh di pinggir jalan ST 3000-an. Kan kayak gitu dulu. Iya. Gitu. Saya tuh beli di situ. Saya tuh ngikutinnya dijejer gini. Dijepit pakai jepitan baju, jepitan baju, jemuran itu terus iya saya beli itu atau yang langganan. Berarti memang hidupnya majalah hidup banget tuh kayak Gadis, Hai segala macam. Gadis terutama itu munculnya Hai itu menjelang 80. Menjelang 80. Sebelum majalah Hai sebetulnya ada majalah namanya Midi. Nggak ngalamin saya. Nah, Midi itu berubah nama jadi Hai waktu dipegang oleh Arswendo. Oke. Arswendo itu muncul dengan. Nah, karena selera, Mas Wendo itu memuat banyak sekali komik di dalam majalah Hai. Ada rubrik tersendiri juga kan kalau bukan rubrik, banyak sekali. Banyak jadi sekali. Sekian halaman komik. Terus majalah sekian halaman komik gitu. Artikel, kartun, itu macam-macam. Jadi majalah Hai itu boleh bilang pembaruan dari majalah-majalah sebelumnya yang juga memuat komik. Sebelumnya kan ada Selekta, Varia, Variasi, banyak sekali detektif romantika, Stop itu dulu banyak sekali kartun dan ada komiknya juga. Terus ada majalah Astaga. Astaga dari Jogja. Itu juga muncul menghasilkan Dwi Kun. Oh, Pak Dwi Kun. Pak Dwi Kun itu munculnya dari majalah Stop, kemudian majalah Astaga. Kemudian majalah humor. Jadi itu tuh platform atau media yang berbeda untuk komikus juga sebenarnya. Sebetulnya pada zaman itu ya. Jadi bukan hanya buku. Iya, jadi karena kan seingat saya periode 80 sampai 9 sedikit di atas 97 itu majalah tuh adalah hiburan paling luar biasa. Majalah utama. Dan tabloid, Pak. Ya, sebenarnya tabloid. Saya sendiri langganannya atau rutin belinya adalah karena masih kecil ya, tabloid Hopla dan Fantasi. Nah, Hopla dan Fantasi itu menurut saya juga salah satu cikal bakal yang mulai mengantisipasi manga dan manhwa ya. Dia yang mengantisipasi duluan tuh menurut saya Hopla yang ditangani oleh Pak Duyanto Setiawan almarhum, baru almarhum juga ini. Ini nggak tahu nih yang nonton tahu nggak tabloid itu. Tabloid Hopla. Jadi Hopla itu menghasilkan beberapa komikus.
ada yang nyamar dengan nama penanya itu Jepang. Iya, iya, betul. Gambarnya ada yang sangat mirip siapa? Sailor Moon. Dan kalau nggak salah satu dari teman-teman ini anak Malang dan Batu, Surabaya gitu. Salah satu dari mereka atau salah dua itu bahkan akhirnya bekerja di Jepang sebagai mangaka. Oke. Ansu atau Saya nggak tahu, saya terlalu Ansu kecil. ya kamu masih kecil. Wah, saya aja masih muda. Zaman itu yang namanya Akang Goji itu juaranya gambarnya. Corel. Sampai dia juara tahunannya Bagus juga. banget gambarnya. Tahu nggak yang namanya dia ngeprint gambarnya itu kan Corel itu di Kanada. Untuk dikirim ke Kanada itu dia print dulu. Ngeprint itu bisa begini. Oke, print. Nanti malam dia datang lagi. Baru setengah, pulang lagi. Iya, Besoknya baru jadi. Full. Nah, rek dikit lagi. 2%. Gila. Ngeprint aja segini lama, saking ruwetnya kerjaan dia. Iya. Gitu loh. Jadi itulah perkembangan kita ngadepin perubahan dengan internet dan sebagainya. Tatsumaki sama Akang Goji ini kalau zaman saya ngelihat gambar mereka zaman dulu, ini kan manga ya. Maksudnya ini tuh bener-bener kayak, ini yang gambarnya orang Indonesia atau bukan sih? Gitu. Kayak oke. Nah, itu tadi sekilas tapi menggambarkan seberapa kaya Pak Tony ini dengan perkembangan medium, terutama gambar atau komik atau ilustrasi, dan singgungannya Pak Tony itu dengan para pekerja-pekerja yang ada di dalamnya. Ya, yang lebih muda-muda sebetulnya. Adik kelas saya semua itu. Iya, secara singkatnya pengalamannya Pak Tony lah gitu. Nah, ini kan secara spesifik kita masuk ke pameran atau presentasi ini sendiri. Ini kan mengacu ke dua karyanya Pak Tony, yaitu Karimata dan Lausam. Dua-duanya ini silent. Ya. Silent komik. Ini tuh pertama kali Pak Tony bikin silent atau? Gini, kalau dibilang pertama kali bukan. Oke. Tapi bahwa dalam bentuk satu buku, iya. Sebelumnya itu misalnya buat kaos itu. Oke. Pengen gaya komik ya udahlah tanpa teks lah. Paneling tapi tanpa teks tetap. Itu rupanya disukai juga gitu. Jadi waktu ini sebetulnya ini nih yang mulai. Ini tuh ada satu kurator di Singapura yang sudah lihat gambar-gambar ini. Saya selalu kemana-mana kalau diundang saya bawa map. Dia bilang kamu ini tiap diundang bawanya map artwork folder. Plastik folder. Waktu itu saya bawa ini dengan Gurniti. Nggak pernah dengar saya. Gurniti itu juga menarik, tapi dia nggak jadi silent. Jadi Gurniti. Tapi sudah jadi buku, Pak? Udah, terbitan Jogja justru. Dari Meta Studio. Meta tuh dulu yang Godam Ribbon? Ya, betul, Godam Ribbon. Waktu itu yang saya bawa Gurniti dengan Karimata sebagian besar. Karimatanya udah jadi, Pak? Belum selesai, masih digambar. Yang Gurniti 90%. Nah, waktu itu memang guyonan dengan teman di Singapura ya. Tapi yang ini kamu fotokopi aja deh yang lengkap, nanti dibawa ke ini ya dijilid yang kayak buku, dia bilang. Loh ini ada teksnya, saya belum selesai. Nah yang ini gimana? Ya ini saya sendiri tapi juga belum ada teksnya. Waduh, tapi Desember pokoknya harus ada, terserah yang mana. Akhirnya ini saya putusin silent, saya nanya ke Pak Ahmad, Gurniti boleh nggak saya terbitin silent? Oh jangan, saya pengennya tetap ini. Nah ada itu teksnya. Akhirnya dia terbitnya jadi 2020 kan. Ini terbit dulu tanpa teks. Jadi Karimata ini awalnya sebenarnya di pikirannya Pak Tony ada teksnya? Ada. Sebenarnya? Ada. Karena ini ide lama yang ini ide lama. Sebetulnya di 2010 saya udah mulai dikit-dikit itu 2011 berubah lagi ceritanya dan seterusnya. Sampai di satu titik
saya ketemu Pak Lukman, nah nanti kenalan kita dengan Pak Lukman ya. Iya, iya. Jadi Siapakah Pak Lukman itu? Nah, itu nanti. Jadi itu Oke. ada di sini, di sini belum disebutin, tapi di sini lebih jelas mungkin. Ya, secara ini tadi sebelum kita take, Pak Tony juga udah nyampaikan bahwa Karimata dan Lausam ini peran Pak Lukman juga sebegitu besar ya untuk perwujudannya Ya. dua komik ini. Jadi teman-teman buat yang emang dari lama udah gambar, bikin komik segala macam, langganan majalah atau tabloid, itu tadi nama Pak Tony itu nggak asing karena ketemu terus. Karena ketemu terus dan Senang berkeliaran. nah itu dia, kita kalau ngobrolin soal pengalamannya Pak Tony di bidang komik dan kreatif dan ilustrasi mah aduh sampai pamerannya selesai juga gitu. Tapi ada yang menarik tadi untuk terutama untuk Lausam dan Karimata dan Lausam itu ada keterlibatan dari Pak Lukman. Itu seperti apa sih, apakah beliau itu, nah itu sepertinya menarik untuk kita gali lebih dalam sih Pak. Ya boleh. Itu. Nah ini tuh kita udah kedatangan Pak Lukman, tadi kan cuman sama Pak Tony. Nah Pak Lukman ini tadi udah diperkenalkan Pak sama Pak Tony yang berperan besar juga di Karimata dan Lausam sebagai investor, katakanlah saat ini Promotor lah. investor, produser, promotor dari komik. Nah di Artworknya. artwork. Jadi kan Dan partner sebetulnya. partner Dalam pengembangan cerita. kami, Pak, di ruang ngobrol ini kan concern juga di komik Indonesia. Oke. Jadi orang seperti Pak Lukman yang kemudian mengawal, memproduseri karya, komikus, artwork gitu kan aslinya sih sebenarnya nggak terlalu atau nggak bisa dibilang banyak sih. Pun ada, nanti jatuhnya jadi penerbit memang. Biasanya kayak gitu. Dan di Amerika Serikat biasanya atau Eropa mungkin kayak gitu sih. Yep. Mungkin nanti ada orang yang punya uang terus ayo bikin sendiri. Nah ini awalnya gimana Pak Lukman? Apakah emang pembaca komik lama, penggemar Pak Tony, atau punya passion yang ini kayaknya lewat orang lain aja lah gitu? Wah, ini udah mulai masuknya klenik ini. Nah, klenik. itu bidang saya. Saya suka. Jadi mestinya awalnya itu tahun 2010 waktu saya mulai kontak untuk dapat license-nya Kopingho. Oh, Kopingho. Oke. Kopingho waktu itu kerjasama sama Kadin, spesifik untuk kerjasama Cina Indonesia, untuk membawa beberapa budaya Cina peranakan ke Cina dan sebaliknya. Oke, barter ya. Barter. Nah waktu itu sempat kita translate tuh. Jadi ceritanya Suling Mas Kopingho ditulis dalam karakter Cina dan dirilis di Shanghai. Oke. Kemudian kedua, saya sempat mau minta license-nya. Gimana kok mau bikin resto dengan nuansa komik? Itu untuk dapetin karakternya Kopingho. Mereka nggak tertarik untuk itu. Akhirnya mulai cari ke tempat lain. Mulai ngomongin tokoh-tokoh komik Indonesia. Komik Indonesia yang bagus apa sih? A, B, C gitu. Akhirnya mulai ngomongin tentang Si Buta, Panji Tengkorak, Wiro Sableng dan lain. Ya. Akhirnya mulai nyari nih generasi penerusnya siapa ataupun ahli warisnya siapa. Ternyata tidak semudah itu. Betul. Tidak semudah itu. Untuk mendapatkan karakter pinjem aja nggak semudah itu gitu. Akhirnya carilah tokoh komik siapa di Indonesia yang cukup mumpuni lah, yang sesuai sama yang saya mau. Poin yang saya cari adalah gimana bawa komik Indonesia ke level berikutnya lagi. Bukan sekedar komik yang ada di sekitar tahun 70 sampai tahun 85 lah. Tapi benar-benar masuk ke international level. Oke. Minimum standar seperti apa sih? Waktu itu ya, di Hong Kong. Tony Ya kan, Wong. Tony Wong. Oke. Kita mau sampai ke situ. Akhirnya ketemulah dua nama. Satu Pak Tony, satu lagi si Mas Apri. Mas Apri. Mas Apri kan sempat kontak. Ya masih, beliau kan masih ke Eropa tuh masih. Nah, dia nggak ada waktu untuk itu. Minat tapi nggak ada waktu. Iya. Akhirnya ngobrol lah sama Pak Tony. Pak, gimana kok bikin IP sendiri, A, B, C, D, E. Ternyata perlu waktu 3 tahun untuk Pak Tony bilang iya. Iya, karena ya itu karena hal baru yang saya bilang tadi kan. Apa ya ini namanya apa, saya juga nggak ngerti, ini nggak umum gitu.
Tapi kan Pak Lukman berarti kan di kepala saya Pak, begitu Pak Tony cerita tadi bahwa ada produser, ada investor, ada partner sekaligus ini jelas bukan biaya yang sedikit ya. Tapi maksudnya kok apa sih yang melatar belakangi Pak Lukman melakukan itu? Ternyata kesuksesan dari Kopingho tadi itu ya. Maksudnya bukan kesuksesan aja tapi works ternyata. Iya, itu Gitu. works ya. Gitu, jadi- Tapi yang penting adalah gimana bawa Indonesia ke level berikutnya lagi. Karena kan komik ini mati cukup lama Iya, ya. iya. Dan bawa Indonesia tuh ada, komik Indonesia tuh ada. Dan kualitasnya juga nggak kalah. Betul. Itu poinnya ke sana sih. Betul. Lebih lebih ke Oke. arah ke misi sama value yang dibawa. Gitu. Dan itu kebetulan jadi nyambung karena masa itu saya sudah mulai rutin diundang ke Cina. Dan pertanyaannya selalu sama. Emang Indonesia punya komik? Selain Pak Dwi Kun gitu yang dikenal di sana Iya. sebelumnya itu Pak Oke. Dwi Kun sebetulnya. Bukannya kamu lebih banyak punya kartun? Saya bilang, loh kita punya komik dari tahun 30 saya bilang. Kok kita nggak pernah tahu? Makanya kemudian yang saya pikir, wah memang nggak ada yang terjemahin gitu loh. Nggak ada yang terjemahin. Dan memang Iya. kalau diterjemahin juga mungkin nggak nyambung karena cerita itu nggak dipahami. Betul. Nggak Makanya relate ya, Pak, ya? nggak relate. Makanya saya kemudian waktu bikin ini pun saya berpikir pokoknya nanti saya tekati kalau saya bikin komik mau bahasa Inggris supaya dari mulai dagang juga udah berani keluar gitu loh. Selesainya malah nggak berbahasa. Malah akhirnya tidak banyak kata-kata. Akhirnya berjalan sama Pak Tony lewat Karimata dan Lausam ini Pak Lukman, pengalamannya Pak Tony itu berbicara banyak juga kan sehingga mewujudkan produk ini karena secara di perikanan pernah, di mana-mana pernah. Saling melengkapi. Yang paling penting di sini adalah dua-dua sama-sama suka sejarah. Ya. Oke, saya Oke. tertarik sejarah Oke, dan saya oke. gerak di bisnis yang angkat budaya Indonesia juga. Oke, Di oke. studio foto dengan baju adat. Oke. Nah, waktu kita ngomongin Karimata, kita udah ngomongin tuh, Pak ini mau dibuat 3 atau 5, mau trilogi atau pancologi. Tapi yang paling spesifik yang kita perlu lakuin adalah tahun. Oke. Kalau nggak ada Tahun dan tahunnya, tempat. Oke. nggak ada tempatnya, Ya, ya. susah bagi Betul. kita untuk apa ya, ngajak customer atau Betul. ngajak pembaca untuk ada Betul. keterikatan sama area itu dan bayangin suasananya kayak apa. Karena ini kan roman sejarah. Jadi kalau kita mau roman sejarah kan ada tempat, kejadian, tokoh, tahun berapa itu benar. Betul. Tinggal kita masukin fiksinya yang Fiksinya mana seperti apa, ya, supaya ya. sebagai pemanisnya. Iya, betul. Penting sih. Nah, baru kita ngomong target berikutnya. Tokoh-tokohnya ini mau diapain? Kita mau bawa kemana? Gitu. Nah, sejauh ini Pak Lukman dari Karimata tuh selesai di sini. Tidak. Enggak. Jadi itu secara teknis berhubungan. Oke. jadi saling berhubungan. mestinya kunci semua dari cerita ini ada di cover ini. Oke. Jadi tato ini nanti akan nunjukin semua gitu loh. Apa sih cerita sesungguhnya dari sequel ini gitu loh. Artinya nanti bukan Lausam yang kedua, bukan Karimata yang kedua, atau nanti mungkin ada judul lagi yang Kita mestinya judulnya sudah. Iya, Jadi maksudnya. kita ngomongin bahwa pendekar-pendekar ini jalan nih. Misalnya kita start dari Karimata. Terus kita ngomongin Batavia. Kalau Oke. Batavia tahun berapa nih? Kalau Surabaya, apakah Surabaya 1902 iya, atau dia balik lagi atau ke prequelnya. Belitung waktu itu kita ngomong berapa? 1881 atau kita jalan dulu ke Singaraja. Ini tuh timeline yang menurut saya tuh menarik. Saya punya beberapa timeline dunia yang menarik termasuk Indonesia ya, Pak ya. Karena tahun-tahun ini kan ada eranya restorasi Meiji. Ya. Terus kemudian kalau di Inggris sana ada zamannya Sherlock Holmes. Betul, Di tahun-tahun ini. betul. Jadi ini tuh tahun yang menarik. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia sih selalu ngomong babat atau Iya. di Ponorogo lah ya. Iya, Tapi iya. kalau dari komik sendiri itu mestinya hampir semua komik yang ada tuh antara tahun 1850 sampai 1930 ceritanya. 1930. Nah itulah range-nya. Oke, Maka oke. kita juga mainan di sekitar Oke, itu. Oke. Banyak yang bisa di Betul, Ambil ya, Pak, ya. betul. Padahal ide awalnya memang agak aneh juga gitu. Sebetulnya ide awalnya itu saya pengen bangun lagi dunianya Teguh. Oh. Guru saya kan Teguh gitu. Saya pengen bangun yang
oh ya kita ini orang pelaut tapi kok nggak pernah cerita laut lagi gitu loh. Iya. Mulainya dari situ, ngasih tahunnya juga rada sembarangan. 1875 gitu. 1975. Terus Oke. ketemu Pak Lukman 1890. Feng Shui-nya nggak bagus angka yang dikasih. Oke. Dia nambahin hal baru gitu. Feng Shui, oh iya sudah 1890 oke jalan. Jadi kalau ada gambar-gambar lama yang tiba-tiba tulisannya 1875, ya memang dulu ide awal gitu. Oke. Kemudian adalah 1890. Bisa di situ ya. Nah, terus Pak Lukman yang ngurusin, oh enggak ini Hong Shui-nya nggak cocok. Oh ada Hong Shui ya? Iya boleh. 1890 lebih oke ya, sudah 1890. Oke. Kayak 1882 ini juga saya doang nyeplos, 1892 kan 2 tahun. Terus nggak sengaja tahun naga ternyata gitu. Makanya jadi ada cover, ada batik naga segala di sini tuh karena Berarti itu. pendekar-pendekar ini di universe ini, Pak. Iya, universe. Nyebutnya universe. Iya, universe Universe-nya akhirnya. Karimata. Lausan, universe-nya Karimata. Karimata. Iya. Ini walaupun beda tempat sudah ada pendekar di mana-mana yang nantinya oleh kreatif akan ada hubungannya, meskipun judulnya nanti bisa berbeda-beda. Ganti-ganti kota, ya. Bisa ganti tempat. Nah, ini kan kombinasi yang menarik sekali ya dari obrolan ini Pak Lukman, Pak Tony, bahwa pengalaman Pak Tony, artworknya Pak Tony itu orang yang ngomik di Indonesia tahu lah, udah jelas tahu. Tapi kan gimana caranya supaya orang yang belum tahu itu jadi tertarik dan mau memiliki atau terjadi nilai finansial kan, transaksional seperti itu kan pasti tujuan bisnis seperti itu. Dan kemudian Pak Lukman juga sebagai pebisnis yang memang sudah mengalami macam-macam. Nah, tapi ternyata Pak Lukman sebegitu persisten dan konsistennya di bidang komik terutama dan beyond komik artwork itu sendiri karena udah punya pengalaman di Koping Ho yang works. Pak Tony juga akhirnya ternyata bisa dinaikkan sailingnya lebih lagi dan membawa nama Indonesia itu tadi. Mudah-mudahan itu menjadi terus-menerus menjadi sesuatu untuk kita semua di sini. Amin. Karena siapapun di Indonesia itu, siapapun yang naik levelnya, yang lain pasti terkatrol, pasti seperti itu. Betul. Nah, pertanyaan mungkin sebagai penutup Pak dari saya untuk konten ini, sampai sejauh ini tuh Pak Lukman ngerasa works kah dengan lika-likunya? Karena kan Karimata, Lausam levelnya tinggi, cobaannya makin berat, tantangannya makin kelihatan dan kerasa gitu. Balik lagi, waktu kita ngomong passion, kita nggak pernah capek. Oke. Karena energi itu ada terus. Oke. Waktu kita ngomong value, ini bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Oke. Waktu kita ngomong legacy, itu beda lagi. Ya. Nah, itu yang nggak bisa di-count. Iya, Jadi waktu kita ngukurnya selalu pakai uang, kita nggak akan kemana-mana. Itu yang kita mau contribute. Betul. Sebagai pebisnis, Pak Lukman tahu persis kapan uangnya akan. Betul. Nice. Ya. Oke. Terakhir Pak Tony. Ya, saya harus. Ya, buat saya yang paling penting sekarang adalah saya harus jaga kesehatan. Itu dia. Makin banyak yang dipikirkan dan diurus, dikerjakan. Iya, betul. Makin saya makin masuk malah makin mumet sebetulnya. Betul. Tapi juga ide makin aneh-aneh gitu. Waduh, ini ide makin bisa nggak ketampung ini ya, berabe juga gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan saya masih punya waktu cukup panjang untuk ngewujudin mimpi-mimpi yang baru muncul belakangan ini. Iya. Ya, jadi jangan lupa tadi saya ngomong 2010 saya juga mulai punya ide Karimata gitu. Iya. Baru mengerucutnya berapa ya? 2018 ya? 17 baru mulai ada Pak Lukman kira. Udahlah jalanin lah. Ya, tapi saya masih ngerjain ini, ngerjain itu. Saya masih dosen. Iya. Saya masih desain tas. Minta ampun itu. Sampai akhirnya satu titik saya yang menyerah, udahlah. Ini mesti ada salah satu yang salah dua yang saya kurangin. Sekolah saya nggak mau terusin ke S2. Kerja di kantor yang sudah setengah hati itu udah stop aja gitu. Sekarang gambar aja. Oke. Dengan risiko ternyata saya tambah gemuk juga, nggak tambah kurus. Tetap bertahan gemuk. Oke, Pak Tony, Pak Lukman, Ya. makasih banget atas obrolannya ini. Sama-sama, terima kasih. Harusnya sih banyak manfaat buat yang nonton dan
Saya nggak tahu ya, mungkin nanti akan ada yang ngontak-ngontak Pak Tony atau Pak Lukman. Pak Lukman, saya juga di Normal. itu sih. Oke teman-teman, dan ini Ya. nanti nggak afdol obrolan ini kalau kita belum ngobrol sama Pak Joko yang punya tempat untuk Ya. pemajangan karya-karyanya. Iya, dan Pak ini Tony. inisiatif beliau. Oke. Yang di luar dugaan saya kok malah dia inisiatifnya begini, saya Oke. sampai datang. Oke. Wah, luar biasa sekali. Pak Lukman aja tadinya ragu-ragu, lama-lama ya sudahlah. Oke. Terima kasih sekali lagi Ya. Pak Lukman, Pak Oke. Tony. Ya. Teman-teman, kita akan sambung ke obrolan ke tamu berikutnya. Halo, masih di Ruang Ngobrol, masih di rangkaian apa Pak Joko istilahnya? Yo ngomik Presentasi komik atau karya-karyanya dari Pak Tony Masdiono. Nah, kita kan kami Ruang Ngobrol kan udah ngobrol sama Pak Tony, sama Pak Lukman. Nah, nggak afdol kalau belum ngobrol sama Pak Joko sebagai orang yang punya tempat untuk presentasi ini. Dan tadi Pak Tony bilang bahwa ini tuh inisiatornya Pak Joko gitu. Jadi kenapa Pak Joko kok memutuskan untuk bikin Yongomik? Terus oke, mungkin angkatan pertama atau batch pertama ini Pak Tony ya. Mungkin apakah nanti ada karya dari seniman komik lain atau gimana, dan seperti apa sih Pak Joko, visinya Pak Joko nih di sini? Nah, perayaan-perayaan ini kami harap gitu kan, mendapat perhatian lebih, bukan dari mana-mana, tapi dari pelaku-pelaku ini, bahwa kemampuan ini sebetulnya bisa dioptimalisasi gitu kan, menjadi banyak hal. Siapa apa itu namanya, menyangka bahwa stempel itu kemudian menjadi stencil art. Sekarang ada di Jogja itu di mana-mana stencil art ya kan. Padahal itu prinsipnya tukang stempel. Oke. Prinsipnya stempel gitu ya. Nah, terus graffiti. Dari lowbrow kemudian pindah ke otonom. Jadi dari seni-seni publik, seni-seni massa yang dianggap tidak ada nilainya, gitu kan. Karena spiritnya spirit gerakan biasanya. Iya. Nah, sekarang diadopsi oleh kapital, gitu, masuk ke galeri-galeri. Jadi ada perubahan-perubahan, gitu, penyikapan, gitu, yang pada era sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin. Treatment dan mediumnya bisa Sangat Ya. tepat. ya. Yang penting treatment. Ya. Mau ngapain, gitu kan? Disikapi seperti apa. Nah, ini yang justru ini menarik. Garis bawahnya di situ. Ayolah kita mulai punya treatment. Komik misalnya, dalam buku ya, dalam bentuk buku itu komik. Betul. Iya kan? Begitu dipindah media, dipindah aja fungsi-fungsinya, tidak lagi jadi bacaan, dipresentasikan begini. Iya. Ini bukan lagi komik, Mas. Betul. Karya seni, artwork, lukisan, itu interpretasi orang nanti. Bel Gedres terserah. gitu. Iya. Ya, jadi kenapa kita angkat Tony misalnya? Satu tentunya ya teman, gitu ya, teman. Ini kan dari teman-teman modal denggul gitu. Ya. Ya nggak denggol juga tapi ya. Gitulah. Ya, dibanding pameran-pameran yang lain di gedung yang ya. Enggak, pembiayaannya juga gila-gilaan. Karya-karyanya Tony ini bentuk pembaruan dari capaian-capaian master yang sudah ada sebelumnya. Betul. Ya. Tony itu menghidupkan seperti halnya kita nonton film. Betul. Angle-nya kaya, gitu kan, dengan karena kalau visual diam ini tetap prinsip fotografi kan dipakai. Bekerja, ya. Peak moment. Betul. Nah, saudara Tony ini
pandai mengolah peak moment itu. Bagaimana ini, bagaimana gitu kan. Iya, iya. Kan ada elemen layer di sana, Betul, ada elemen cahaya. Betul. Ya, ya. Saudara Tony kemudian kita pinjam. Istilahnya. Diculik, Pak. Diculik, ya. Diculik ya. Kita pinjam menjadi trigger. Menjadi pintu masuk untuk bicara mengenai komik, gambar, menggambar dan komik secara luas. Oke, oke, oke. Nah itu makanya istilahnya Yongomik. Yongomik. Kita ambil nama event ini Yongomik. Ya, kalau di Jogja sendiri yo itu kan dipakai untuk banyak aktivitas. Yo dolan, yo main, atau yo gambar, yo ngomik, itu juga dipakai gitu. Yo band, yo band, yo wis, yo wis. Oke. Nah jadi itu Yogyakarta. Iya, ya betul. Yo. Oke, masuk. Potensi komik bahwa hidup kita itu dulu ya, paling nggak saya ya, itu sangat terpengaruh dari komik-komik yang ada tahun 69-an ya, sampai kemudian tahun 80 gitu kan. Nah, kekuatan ini kalau dilipat gandakan pada saat ini, kita udah nggak susah-susah ngomong macam-macam, Mas. Seperti Jepang punya kekuatan itu, Korea meyakini film itu menjadi bagian dari ujung tombak membangkitkan kesadaran kekoreaannya itu. Gitu. Nah tadi Pak Joko dari awal tadi udah bilang menarik sekali buatku adalah teman-teman, ini adalah Yongomik ini adalah salah satu bentuk dari perayaan. Apa yang dirayakan ya teman-teman bisa kesini, bisa ngelihat, dan perayaan itu sifatnya kan nggak harus saya berhasil terus orang lain merayakan, kan bisa kita sendiri yang merayakan, Pak, supaya orang tahu bahwa kita punya sesuatu mulai di pikiran dan hati. Ya itu dia menarik sekali. Oke sih Pak Joko, sepertinya mungkin di sini dulu kita obrolannya kita cukupi. Teman-teman cek di Google, terutama yang ini dimanapun, tapi kalau yang di Jogja gampang banget, titik temu disambung terus 7 Matra, itu nanti keluar di Google. Silahkan aja sowan atau main-main ke sini gitu. Tempatnya menyenangkan sekali. Makan bisa, minum bisa, terjamin di sini, nggak kelaparan. Ada kalkun, hati-hati. Hati-hati dikejar kalkun, karena nanas ruang ngobrol sudah dikejar tadi. Pak Joko, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya, teman-teman. Bye, thank you. Ya.